10 anggota BRIMOB terluka dalam insiden ledakan di markas Detasemen Gegana BRIMOB Polda Jawa Timur. Mas dulu apa? Jawabannya. Mas dulu apa? Biasa aja ngomongnya. Seorang pria yang diduga dukun santet diamankan polisi. Bencana banjir bandang dan tanah longsor merusak 7 rumah dan 2 sekolah. Cabut. Banyak batu, banyak kotor, cabut. Dua kelompok remaja terlibat saling serang dengan batu di tengah jalan raya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Utri Farza kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini Selasa 5 Maret 2024. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, 10 anggota BRIMOB terluka dalam insiden ledakan di markas Detasemen Gegana BRIMOB Polda Jawa Timur hari Senin. Diduga ledakan dari sejumlah bahan peledak di gudang Makobrimob tersebut akibat dipicu suhu panas yang ekstrim. Asap tebal berwarna putih membubung tinggi ini berasal dari ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan BRIMOB Polda Jawa Timur, Jalan Gresik, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. PPI Bolo, PPI. Bangunnya BRIMOB, ono ledakan. Jarene. Ledakan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat itu mengejutkan warga di sekitarnya. Warga mendengar beberapa kali ledakan besar, diikuti suara seperti benda berjatuhan. Tak pikir ya ban meletus gitu loh. Nggak taunya saya tengok ke sana, dek gitu langsung atapnya ini duk kayak batu gitu. Langsung terus saya gini di tempat saya itu lampunya lepas. Jadi semua itu rusak di situ. Kaca, pintu kamar mandi. Berapa kali ledakannya tadi, Bu? Ya kalau nggak salah dua gitu. 2 kali. Iya pokoknya. Sempat lihat asap atau apa gitu, Bu, api Saya atau? lihat sana api. Ledakan di markas Detasemen Gegana saat BRIMOB Polda Jatim tersebut antara lain membuat sejumlah bangunan di dalam markas BRIMOB rusak. Genting berjatuhan, demikian juga kaca, banyak yang pecah. Sebuah mobil D-Max berisi perlengkapan penjinak bom juga terdampak ledakan. Dari penyelidikan dipastikan bahan yang meledak masuk kategori low eksplosif atau berdaya ledak rendah. Diduga bersumber dari sisa bahan peledak di dalam gudang yang diperkirakan terpicu oleh suhu panas yang ekstrim. Ini murni kecelakaan ledakan yang tidak diduga dari sisa-sisa bahan peledak. Kebetulan di Jibom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Tak ada korban jiwa, namun 10 anggota Gegana terluka. Sejumlah korban luka pun dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim Senin siang. Saat kejadian, ada 15 anggota Gegana tengah berlatih sekira 10 meter dari lokasi ledakan. Kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Peristiwa ini juga menyebabkan bangunan yang berjarak 20 meter terdampak seperti kantor Kecamatan Krembangan, Kodim 0830 Surabaya Utara, serta bangunan masjid dan kantor di area Gegana juga rusak parah. Selamat Riyadi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria yang diduga dukun santet di Tangerang Selatan, Banten diamankan polisi. Saat digeledah petugas, ditemukan barang bukti, sejumlah senjata api dan alat peledak di kediamannya. Mas dulu apa? Jawabannya. Mas dulu apa? Biasa aja ngomongnya. Resah dengan praktik supranatural yang diduga santet, warga menggerebek rumah seorang pria di Jalan Haji Hasan, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Tim gabungan kepolisian yang mendapat laporan langsung menggeledah rumah terduga pelaku. Sejumlah barang bukti senjata api dan puluhan amunisinya hingga alat peledak diamankan petugas. Benda mencurigakan seperti foto bergambar warga yang telah ditusuki jarum dan dicoret spidol merah turut disita polisi. Telah terjadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Hingga saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan. Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran sebuah rumah, warung, dan mobil di Palembang, Sumatera Selatan diduga berasal dari mesin mobil yang tengah diperbaiki. Iya, sedangkan di Tangerang, Banten, sebuah gudang berisi onderdil koper ludes terbakar. Asap tebal tanda kebakaran ini datang dari sebuah gudang pabrik onderdil koper di Jalan Kafling DPR Kenangan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin siang. Tiupan angin yang cukup kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat menghanguskan lantai 4 gudang tersebut. Untung saja api tidak merembet ke gudang lain yang letaknya berdekatan. Sejumlah karyawan juga segera menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam gudang sebisanya. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di lantai 4 saat para karyawan tengah bekerja. Untung saja tak ada korban jiwa, sedangkan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Yang terbakar di lantai 4 dan menurut informasi dari owner yang terbakar itu sementara diduga adalah konsleting listrik dari pompa air yang ada di lantai 4. Tolong madam kebakaran, tolong dipercepat memadam kebakaran. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, warga di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring panik melihat amukan si jago merah. Sebuah rumah dan warung serta satu unit mobil minibus milik warga hangus. Peristiwa bermula saat pemilik rumah sedang memperbaiki mobilnya yang rusak. Namun saat mobil dinyalakan, muncul percikan api dari mesin sehingga api membakar mobil dan menyambar bangunan di sekitarnya. Dari saksi, penyebab kebakaran ini adalah percikan api sewaktu dia memperbaiki mobilnya. Jadi asal api dari mobil. Hingga yang terbakar, satu mobil, satu rumah milik Rojali tadi. Petugas menerjunkan 4 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi Senin siang ini. Penghuni rumah dan warung berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran melanda permukiman warga di Kelurahan Rawat Rate, Cakung, Jakarta Timur, Senin petang diduga dipicu korsleting listrik. 3 rumah ludes terbakar dan sejumlah warga terluka. Kebakaran di Rawat Rate RW 1 di RT 6, api makin besar. Kepanikan warga melanda saat mengetahui api berkobar dari salah satu rumah di Gang Air Putih RT 6 RW 1, Kelurahan Rawat Rate, Cakung, Jakarta Timur, Senin petang. Terlebih api terus membesar dan menjalar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api. Aliran listrik sempat padam. Lokasi kebakaran di permukiman padat menyulitkan petugas. Namun kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Meski sejumlah warga terluka saat membantu pemadaman, namun tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Alhamdulillah sih nihil dari korbannya, namun ada beberapa yang kecelakaan, ya. Tapi langsung dibawa ke rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini sudah semua yang instansi terkait sudah hadir, dari pemadam, dari BPBD. Ada berapa rumah Pak yang kebakaran? Ada 3 Pak. Diduga api dipicu adanya korsleting arus listrik di salah satu rumah yang membakar atap lalu merembet ke bangunan lain. Tercatat 3 bangunan ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Tim Rescue Damkar Kota Makassar, Sulawesi Selatan berjibaku mengevakuasi pegawai puskesmas yang terjebak di dalam lift. Petugas Rescue Damkar harus membuka pintu lift dengan cara manual. Sejumlah personel tim Rescue Damkar Makassar secara perlahan membuka lift yang macet dan menjebak seorang pegawai di Puskesmas Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini dengan menggunakan peralatan manual. Setelah 30 menit, petugas berhasil membuka pintu lift dan menyelamatkan seorang pegawai atas nama Tuti yang terjebak di dalam lift selama 1 jam dan nyaris kehabisan oksigen.
Pasca kejadian, korban diketahui masih trauma dan langsung diberikan pertolongan pertama. Jadi setelah kita melakukan evakuasi, korbannya selamat, kita keluarkan. Korban itu ada sedikit mengalami shock ringan. Jadi ditenangkan sama dokter puskesmas Kasih, kita bantu juga untuk menenangkan korban. Kejadian berawal saat korban yang hendak naik ke lantai 3 puskesmas untuk rapat, tiba-tiba mendapat kendala lift yang macet. Korban yang panik lalu meminta pertolongan kepada rekannya melalui ponsel. Kejadian serupa sudah sering terjadi. Namun saat kejadian, teknisi lift sedang berada di luar kota, sehingga kunci lift tak dapat dibuka secara manual. Ini sebenarnya lift ada kuncinya. Iya. Nah ini juga tadi dicari, entah di mana kuncinya tersimpan, mungkin ada tercecer atau enggak, tapi ini ada kuncinya karena terakhir itu waktu sering mati lampu, ada juga yang terjebak, tapi bisa dibuka dengan kunci. Untuk sementara, lift puskesmas tak dapat digunakan dan seluruh pegawai puskesmas memilih tangga manual untuk naik ke lantai atas puskesmas. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Longsor yang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Karanganyar merusak puluhan rumah. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, banjir bandang dan tanah longsor merusak 7 rumah dan 2 sekolah. Terjadi longsor, Desa Sirongge, Tundagan, tepatnya di SD 01. Tanah longsor yang terjadi di Desa Tundagang merusak 7 rumah dan 2 sekolah akibat tertimpa material longsor. Tak hanya itu, wilayah ini juga turut diterjang banjir bandang saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Pemalang. Puluhan warga mengungsi di rumah kerabat dan di kantor kepala desa. Warga khawatir bencana susulan terjadi dan kian meluas karena hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Di Kabupaten Karanganyar, bencana longsor terjadi di 4 kecamatan, yakni Jenawi, Kerjo, Ngargoyoso, dan Karangpandan. Akibatnya 50 rumah rusak. Tidak hanya itu, 3 orang warga juga mengalami patah tulang akibat longsor. Longsor terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Banyaknya rumah warga yang rusak membuat Pemkab Karanganyar mendirikan posko pengungsian sementara di Balai Desa Menjing, Kecamatan Jenawi. 34 jiwa dari 11 kepala keluarga untuk sementara tinggal di ruang Balai Desa Menjing. 2 warga yang tertimpa longsor di Sragen, Jawa Tengah akhirnya ditemukan petugas Basarnas dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, rumah warga rusak parah tertimpa longsor. Kolam longsor dari... Alhamdulillah kita sana lama. Beginilah kondisi 9 rumah warga di Desa Ciherang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten yang tertimpa longsoran. Material berupa tanah dan batu tampak menutupi rumah warga. 5 rumah diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Longsoran terjadi akibat diguyur hujan berintensitas tinggi hingga bukit yang berada di atas permukiman warga tersebut ambruk. Bencana yang ditandai suara gemuruh itu sempat membuat warga panik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam bencana ini. Tanah tidak kuat menahan beban akibat adanya retensi air di atas, kita sebut kolam, yang tidak kuat menahan beban sehingga tanah menjadi longsor dan menimpa pemukiman. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, petugas Basarnas akhirnya berhasil menemukan 2 jenazah korban yang tertimpa tanah longsor di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo. Kedua korban yang merupakan ayah dan anak ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman sekira 3 meter. Sebelumnya, jasad nenek korban sudah lebih dulu ditemukan petugas pada hari Minggu. Bencana maut itu terjadi saat tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun kediaman pria bernama Darmadi yang dihuni bersama keluarganya. Posisi kedua korban yaitu atas nama Bapak Darmadi dan adik Anasya. Posisinya Bapak Darmadi sedang mencoba melindungi. Di posisi anaknya itu di bawahnya Pak Darmadi. Kedua jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan.
Dua rumah di Nganjuk, Jawa Timur ambruk setelah tanah di bawahnya tergerus arus sungai yang deras. Sebuah mobil yang berada dalam garasi salah satu rumah bahkan terperosok hingga nyaris tercebur ke sungai. Warga desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk terkejut melihat posisi mobil yang terperosok ke bawah rumah hingga nyaris tercebur masuk sungai. Warga lalu bergotong royong mencoba menyelamatkan mobil. Awalnya posisi mobil dipertahankan dengan tali yang ditarik beramai-ramai agar tidak kian jauh terperosok lalu terjatuh masuk sungai. Setelah itu perlahan mobil ditarik hingga posisinya aman. Terperosoknya mobil terjadi setelah bangunan dengan garasi di dalam rumah yang terletak di bibir sungai Gerong ini ambruk akibat tanah di bawahnya terkikis abrasi arus sungai. Kemarin ada hujan deras, Mas, jadi sungainya meluap, terus arusnya juga kenceng banget, akhirnya ngerus di tanahnya itu, Mas, tadi. Kalau sebelumnya kondisinya, Mas? Sebelumnya juga biasa, Mas, kalau hujan juga deras, cuma yang kemarin ini baru yang paling parah. Tiba-tiba tadi pukul 6 tadi baru terjadi longsor. Tercatat 2 rumah rusak dengan 1 diantaranya ambruk. Lantai rumah amblas dan tembok rumah retak bahkan patah. Selain berjibaku mengevakuasi mobil yang terperosok, warga juga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Beralih ke informasi lainnya, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta muntahkan 7 kali awan panas guguran yang mengarah ke barat daya pada Senin sore. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman memonitor terjadinya 7 kali awan panas guguran dari puncak Gunung Merapi pada Senin sore. Dalam catatan BPBD Kabupaten Sleman, awan panas yang paling jauh dengan jarak luncur 2.600 meter dari puncak. Saat terjadi awan panas, angin di puncak Gunung Merapi mengarah ke timur. Meski terjadi awan panas, kawasan permukiman warga Sleman di lereng Merapi tetap aman. Masyarakat diminta waspada. Rentetan semburan material vulkanik awan panas yang dimuntahkan Gunung Merapi juga terekam kamera pengawas di sejumlah pos pengamatan milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Terkait aktivitas ini, masyarakat diimbau tetap tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius maksimal 7 km dari atas puncak dan meningkatkan kewaspadaan potensi ancaman semburan susulan serta potensi banjir lahar dingin. Hingga kini BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status Gunung Merapi masih pada level 3 siaga. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi pagi ini. Seorang pemotor di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara mengalami patah tulang setelah terjatuh saat beraksi ugal-ugalan di jalan. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, seorang kernet truk terluka akibat terjepit badan truk yang terlibat kecelakaan dengan truk lain. Truk bermuatan es krim ini ringsek di bagian depan usai terlibat kecelakaan dengan truk lain di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Jombang. Akibatnya, seorang kernet terluka karena terjepit badan truk. Kecelakaan bermula saat 2 truk bermuatan es krim berjalan beriringan dari Kabupaten Mojokerto menuju Jawa Barat. Saat melintas di lokasi kejadian, truk yang melaju di depan melakukan pengereman mendadak karena menghindari seorang pengendara motor yang berhenti mendadak tepat di depan truk. Truk yang melaju di bagian belakang tak sempat melakukan pengereman, sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Informasi awal yang kita terima bahwasanya kedua truk tersebut berjalan beriringan. Entah apakah faktor bagaimana sehingga truk yang di depan diperkirakan ngerem mendadak dan di belakangnya tidak menguasai kemudi sehingga terjadilah laka tersebut.
satu arah. Ada korban dan? Sementara untuk korban 1 dan sudah kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pihak Laka Lantas Polres Jombang masih meminta keterangan sejumlah saksi. Selanjutnya, petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta kedua pengemudi truk ke Satlantas Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut. Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, seorang remaja terduduk sembari menahan sakit setelah terjatuh dari sepeda motornya usai beraksi ugal-ugalan di jalan bersama teman wanitanya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Kabupaten Muna akibat luka serius di beberapa bagian tubuh. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan adanya patahan di tulang rusuk bagian kanan. Saat ini, korban masih menjalani pengobatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna. Pihak keluarga sangat menyayangkan tindakan tak terpuji terduga pelaku karena bisa membahayakan jiwanya dan merugikan orang lain. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 95 sepeda motor beserta pemiliknya diamankan petugas gabungan saat digelar razia balap liar di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, puluhan pemotor yang tidak memakai helm hingga menggunakan knalpot bising terjaring razia. Pengendara sepeda motor ini berusaha menghindari kejaran petugas saat digelar Operasi Keselamatan Jaya 2024 di ruas Jalan Raya dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat pada Senin siang. Meski telah mengumpat di antara pengendara lain saat kepadatan lalu lintas, pemotor yang tak mengenakan helm ini akhirnya tetap terjaring razia dan diberikan sanksi tilang. Para pengendara sepeda motor yang nekat melewati jalur bus Transjakarta juga tak luput dari razia petugas. Sejak Senin pagi hingga Senin siang, terdapat puluhan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, seperti tidak membawa surat kendaraan, tidak memakai helm, hingga memakai knalpot brong. Caranya knalpot, lanjut helm, lawan arah, serta boncengan 3 atau di bawah umur. Untuk pengemudi atau pengendara sepeda motor harus tertib lalu lintas ya, pakai helm, surat-surat di bawah, dan plat nomor dipasang. Ini masukkan trek, nggak mau! Sementara itu puluhan sepeda motor bodong milik penonton dan pelaku balap liar diamankan Satlantas Polresta Sidoarjo di Jalan Arteri Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore. Dalam razia ini petugas gabungan berhasil mengamankan 95 unit sepeda motor yang rata-rata adalah motor bodong dan berknalpot bising. Petugas gabungan juga terpaksa memblokade jalan di lokasi tersebut agar para pelaku balap liar dan penontonnya tak ada yang bisa kabur. Mereka yang terjaring razia langsung dikumpulkan dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat saling serang dengan batu di tengah jalan raya. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya Utri Farza. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, diduga ketakutan karena kalah jumlah saat tawuran. 6 remaja di Brebes, Jawa Tengah terjun ke sungai. Akibatnya 1 orang tewas. Selain itu tawuran juga terjadi di tengah jalan raya Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Cabut. Banyak batu, banyak kotor, cabut. Dalam video amatir, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Yos Sudarso, tepatnya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Minggu. Mereka nekat tawuran di tengah jalan saat arus lalu lintas ramai. Para remaja saling serang menggunakan batu dan bambu saat truk kontainer sedang melintas. Akibatnya warga resah karena khawatir terkena sasaran, apalagi di kawasan ini terdapat pertokoan. Ada yang bawa itu alat itu. Pak, itu pelakunya itu yang tawuran itu apa sih Pak, remaja atau? Remaja lah, tanggungan anak tanggung. Dia pakai apa aja Pak? Wah, ada apa aja, batu, beliau, kebanyakan batu. Tawuran antar 2 kelompok remaja juga terjadi di Jalan Bangka 9, Mampang, Jakarta Selatan pada hari Minggu. Dari rekaman CCTV, puluhan remaja saling serang dan saling kejar dengan senjata tajam. Akibatnya 1 remaja tewas akibat sabetan senjata tajam di bagian punggung. Sebelum tawuran, 2 kelompok remaja ini membuat janji melalui media sosial. Polisi masih memburu para peserta tawuran lainnya yang diduga sebagian besar masih berstatus pelajar. Nah, dari peristiwa tersebut terdapat
korban sebanyak 3 orang yang sudah kami identifikasi. Antara lain SA yang dinyatakan meninggal dunia, kemudian ada 2 korban dalam kondisi luka-luka, yakni saudara MS dan saudara RA. Sementara itu diduga ketakutan karena kalah jumlah saat tawuran, 6 remaja di Brebes, Jawa Tengah nekat menceburkan diri ke Sungai Cisanggarung. 3 orang selamat dan 3 orang tenggelam. Tim SAR gabungan Basarnas Cilacap dan BPBD Kabupaten Brebes melakukan pencarian terhadap 3 pemuda yang tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Seorang korban ditemukan tim SAR sejauh 5 km dari titik awal, sementara 2 korban lain masih dalam pencarian. Kita bersama-sama mencari keberadaan daripada 3 orang itu. Alhamdulillah sekitar jam 2.16 detik tadi menit kita ketemukan 1 orang yang diduga adalah yang bernama Raihan, warga Desa Babakan, Kecamatan Losari. Pemicu tawuran diduga akibat 1 sepeda motor milik pemuda asal Pendukuhan Bojong dirusak oleh pemuda Pendukuhan Rukun Desa Kalibuntu, hingga akhirnya memicu penyerangan. Pencarian 2 korban lain rencananya akan dilanjutkan pada hari Selasa. Tim Liputan melaporkan. Puluhan remaja menyerang permukiman warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Peserta tawuran membawa senjata tajam berukuran besar. Warga resah dan khawatir bisa menjadi korban salah sasaran. Kelompok remaja yang berasal dari wilayah lain melakukan penyerangan ke permukiman warga di Jalan Kebon Kelapa 1, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Peserta tawuran berjumlah lebih dari 20 orang. Saat beraksi mereka dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit berukuran besar dan juga batu. Belum diketahui motif dari penyerangan, akibatnya warga mengaku resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Warga meminta polisi melakukan patroli rutin dan melakukan penjagaan khususnya pada jam rawan terjadinya tawuran. Dua begal sadis yang menyeret seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diringkus di tempat persembunyiannya. Sementara 4 anggota komplotan begal lain yang kerap melukai korbannya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat disergap polisi di sejumlah tempat berbeda. Inilah saat anggota unit reskrim Polsek Metro Taman Sari menggerebek rumah kontrakan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, tempat salah satu anggota komplotan begal bersembunyi. Polisi lalu bergerak ke tempat yang berbeda dan meringkus anggota komplotan lainnya. Selain kedua pria itu, juga diringkus 2 lagi anggota komplotan begal di tempat lain. Total ada 4 orang yang dapat diringkus dan ditahan polisi. Dari tangan mereka disita 2 bilah senjata tajam, 2 sepeda motor, serta sejumlah ponsel hasil kejahatan dan pakaian para tersangka saat melakukan begal. Para tersangka dikenal sebagai komplotan yang sadis. Dalam setiap aksinya, mereka tidak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. Dalam 3 bulan terakhir, para tersangka sudah 4 kali melakukan pembegalan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Bahkan 2 korban berkeluarga negaraan asing dilukai komplotan begal itu ketika keluar dari tempat hiburan malam. Kemudian mereka melakukan berkeliling-keliling di wilayah Taman Sari dan juga di wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat antara pukul 01 sampai dengan pukul 06. Dan kemudian melakukan atau merebut barang berharga milik korban, yaitu berupa HP, dan juga para pelaku ini tidak segan-segan melukai korbannya. Sementara itu di Kroya, Indramayu, Jawa Barat, polisi meringkus anggota komplotan begal yang berbeda. 0026 hari Sabtu pelaku viral penyeretan ibu-ibu tertangkap. Dari tangan tersangka disita sepeda motor yang digunakan saat melakukan tindak kejahatan. Kemudian polisi menangkap rekan tersangka di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang turut dalam pembegalan. Kedua tersangka merampas sepeda motor yang parkir di depan tempat kursus setir mobil di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada 27 Februari. Seorang wanita mencoba menggagalkan pencurian dengan memegangi motor. Tetapi tersangka malah tancap gas sehingga korban terseret 150 meter. Akibatnya, wanita itu terluka sehingga kesulitan berjalan. Kini polisi masih melacak keberadaan sepeda motor hasil curian yang sudah dijual tersangka. Tim Liputan melaporkan.
Polisi mengungkapkan otak pembunuhan terhadap sesosok mayat yang ditemukan membusuk terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat. Dua tersangka adalah seorang pria dan wanita yang sempat menjadi caleg DPR RI Dapil Jabar 9. Inilah dua terduga otak pembunuhan seorang wanita yang ditemukan membusuk terbungkus selimut di Kota Banjar, Jawa Barat. Sepasang kekasih dan sang pembunuh bayaran ini dihadirkan dalam rilis pengungkapan motif pembunuhan korban. Tersangka wanita merupakan merupakan caleg DPR RI Dapil Jabar 9. Polisi mengungkapkan jika motif pembunuhan ini didasari oleh rasa cemburu terhadap korban sehingga terjadi cinta segitiga. DA kemudian meminta bantuan RZ untuk membunuh korban dengan imbalan 50 juta rupiah. Jadi otak pelaku ini tersangka DP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersangka DA. Jadi mereka bersama-sama karena ada hubungan antara keduanya dan tersangka DA ingin untuk kembali kepada tersangka DP, di mana tersangka DA sebelumnya sempat juga menjalin pacaran atau hubungan dengan. Kesal kerap diolok-olok seorang wanita penjual kue di Jember, Jawa Timur kalap dan menyerang temannya sesama pedagang menggunakan sebilah pisau. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian perut. Polisi memeriksa lokasi kejadian yang berada di halaman sebuah sekolah dasar di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur pada Senin siang. Di tempat tersebut pada pagi harinya, seorang wanita penjual kue dianiaya sesama pedagang dengan sebilah pisau. Akibatnya korban mengalami luka robek di perutnya dan mendapatkan 5 jahitan. Awalnya tersangka dan korban terlibat cekcok saat sedang menyiapkan dagangan. Tersangka yang baru berjualan di tempat tersebut emosi lantaran kerap diolok-olok korban. Meski sempat dilarai pedagang lainnya, namun pertikaian keduanya memuncak dan tersangka menyerang dengan pisau. Merasa dirinya ini akhir-akhir ini sering dibully, sering dikata-katain oleh Ibu Solehati, sehingga merasa tersulut emosinya. Akhirnya kedua orang tersebut terjadi cekcok. Karena emosi spontan, beliau melempar pisau yang dia gunakan sehari-hari untuk bekerja tersebut, kebetulan mengenai perut dari korban. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti pisau yang digunakan menyerang korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 2 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa diduga mengedarkan narkoba di kawasan wisata. Seorang pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi di tepi jalan. Ini ada KSBB nih. Pria berusia 35 tahun ini dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berbisnis narkotika di kawasan wisata Senggigi. Saat diperiksa, benar saja ditemukan narkoba siap jual hingga tersangka tak bisa mengelak. Nah ini posisinya. Siapa yang naik di sana? Kamu yang naruh. Bawa sepatu. Dalam pengembangan selanjutnya di rumah tersangka, polisi bahkan menemukan berbagai jenis barang terlarang milik tersangka. Mulai dari 110 butir ekstasi, 3 butir Inex, sabu-sabu 1,68 gram, serta ganja 1,13 gram. Petugas juga menyita alat isap dan 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Dari temuan ini, diduga kuat tersangka menjual narkotika kepada wisatawan yang berkunjung ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kami dapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ekstasi di wilayah Empenan. Dengan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan, kemudian tim melakukan penyelidikan di wilayah Jalan Energi, Kecamatan Empenan, mendapati seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya mirip seperti yang diceritakan dari informasi yang kita dapat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian menangkap komplotan jambret yang kerap beraksi di jalan raya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korbannya adalah pengendara mobil yang tengah memegang ponsel dengan kondisi kaca jendela terbuka.
Ulah penjamret yang merampas ponsel milik sopir taksi daring ini terekam kamera dashboard kendaraan. Mobil yang tengah berhenti di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dihampiri seorang pria. Dalam kondisi jendela mobil setengah terbuka, ponsel yang tengah dimainkan korban tersebut langsung dirampas pelaku yang kemudian kabur bersama rekannya. Polisi kemudian bergerak cepat meringkus para pelaku di sejumlah lokasi yang berbeda. Penangkapan sempat diwarnai kejar-kejaran, bahkan 2 dari 3 orang pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku sudah lebih dari 15 kali melakukan perampasan ponsel di lokasi tersebut. Mereka juga kerap membekali diri dengan senjata tajam saat beraksi. Pada jam-jam macet, ya, ada para pelaku ini melaksanakan atau melakukan kegiatannya, ya, melakukan pencurian dengan kekerasan. Dan hasil dari interogasi dari pelaku, mereka sudah seringkali melakukan dengan modus yang sama di lokasi yang sama, ya, kurang lebih 15 kali melakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. 2 kelompok warga negara asing terlibat keributan di depan sebuah minimarket di kawasan Badung, Bali. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi lengkapnya bersama Nurul Cinta. Seorang pria di Klaten, Jawa Tengah membunuh tetangganya yang kedapatan mengambil sekarung pasir miliknya. Korban dianiaya, lalu mayatnya dibuang ke saluran irigasi. Penangkapan pria berusia 56 tahun ini mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang warga Dusun Wonorejo, Klaten, Jawa Tengah. Tersangka yang tinggal bertetangga dengan korban mengaku kesal dengan pria berusia 78 tahun itu yang mengambil pasir miliknya sebanyak 1 karung. Rasa jengkelnya makin menjadi tatkala korban akan mengambil pasir untuk yang kedua kali. Korban langsung dipukul dengan batu bata hingga tewas. Tubuhnya lalu dimasukkan ke dalam saluran irigasi yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempatnya dianiaya. Ceceran darah serta bercak darah di baju tersangka jadi salah satu petunjuk polisi menemukan pelaku pembunuhan. Motif dan modusnya dikarenakan pelaku ini merasa kesal atas perbuatan korban yang telah mengambil pasir miliknya sebanyak 1 karung pasir dan hendak akan mengulangi lagi mengambil pasir milik pelaku untuk kedua kalinya. Tersangka ditangkap di rumahnya beberapa jam setelah penemuan mayat korban di saluran irigasi pada 3 Maret 2024 ketika ada warga yang hendak buang sampah. Didapati sejumlah luka di kepala pria itu yang mengindikasikan kematiannya tak wajar. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2 kelompok warga negara asing terlibat keributan di depan sebuah minimarket di kawasan Badung, Bali. Warga di Jalan Raya Petik Tengah, Badung, Bali berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok warga negara asing yang terjadi di depan sebuah minimarket. Akibat insiden ini, 2 wisatawan asing terluka. Pertikaian antara 2 kelompok warga negara asing itu diduga berawal dari tindak asusila yang dilakukan salah satu kelompok saat berada di tempat hiburan malam di Jalan Peti Tengah. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung sangat menyayangkan masih adanya wisatawan asing yang berulah di Bali. Meski pemerintah daerah sudah berupaya menempuh berbagai cara, salah satunya dengan menerbitkan edaran terkait hal-hal yang diwajibkan dan dilarang bagi wisatawan asing saat berkunjung ke Bali. Namun nyatanya, masih saja ada oknum wisatawan asing yang melanggar. Sekda Badung meminta agar ada tindakan tegas dari penegak hukum, termasuk melakukan deportasi agar bisa memberi efek jerah. Untuk kita mengimbau kepada yang mungkin di konsulnya juga agar diperhatikan misalnya seperti ini, dan bila perlu memang ke depan kalau memang kita lihat dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang justru akan menyebabkan keamanan kenyamanan terganggu, ya tentu imigrasi juga bisa mengambil tindakan-tindakan gitu, apakah melakukan deportasi terhadap yang bersangkutan gitu. Tindakan tegas dari petugas terkait diharapkan mampu memberikan situasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan saat berkunjung ke Bali.
Putu Setiawan melaporkan dari Badung, Bali. 3 rumah di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ludes terbakar Senin sore. Guna memadamkan api, 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Wanita ini tak kuasa menahan kesedihan saat melihat rumahnya di Desa Lasalepa, Kabupaten Muna, hangus terbakar Senin sore. Warga pun panik karena takut api menjalar dan membakar bangunan sekitarnya. Besarnya kobaran api membuat 3 rumah semi permanen ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Awalnya dari rumah yang pendek ini, perumahan kumuh, merambat ke belakang, kemudian akan yang samping kirinya rumah ini menyeberang. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Rahmadi melaporkan dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 jembatan di Lumajang, Jawa Timur yang diterjang banjir lahar Gunung Semeru hingga kini masih belum bisa dilalui kendaraan. Material banjir berupa batu dan pasir masih menumpuk di atas jembatan. Material sisa banjir lahar dari Gunung Semeru ini menutup sebagian badan jembatan Limpas di Desa Pasrujambe, Lumajang, Jawa Timur pada Senin siang. Pasir dan batu berukuran besar masih berada di badan jembatan Limpas. Kondisi tersebut membuat akses jalan penghubung antar kecamatan lumpuh. Warga terpaksa memutar arah sejauh 3 km untuk bisa melewati aliran sungai. Setelah 2 hari hilang tenggelam saat berenang di sungai di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, seorang remaja pria ditemukan tak bernyawa. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang bayi ditemukan tewas setelah terjatuh ke sungai saat dibawa ibunya menyelamatkan diri dari banjir. Jerit tangis ibu bayi pecah saat melihat bayi perempuannya ditemukan tak bernyawa tersangkut di semak-semak tepi sungai di Bende, Kendari, Senin pagi. Demikian pula ayah bayi. Hilangnya korban, Fani 2 tahun, bermula saat keluarga korban tengah berupaya mengungsi dari rumahnya yang terendam banjir Senin dini hari. Namun ibu korban tiba-tiba terjatuh ke saluran air hingga korban yang berada dalam gendongan terlepas lalu hilang terseret arus. 4 orang, 2 anaknya dengan suaminya dan istrinya. Jadi satu keluarga itu, Pak? Iya. Satu anaknya yang hanyut? Satu anaknya hanyut, yang kecil, yang perempuan. Karena posisi pada malam itu gelap, mereka tidak sengaja jatuh ke drainase dan hanyut. Beruntung si ibu itu dapat diselamatkan oleh warga sekitar dan anak itu tidak bisa. Pagi tadi ini ditemukan, anaknya tadi itu ditemukan tidak jauh dari lokasi tempat. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, upaya pencarian seorang remaja laki-laki yang telah 2 hari hilang tenggelam di Sungai Telemo, Desa Sipin, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban di aliran sungai, tepatnya di Buai Pemaka, Ogan Komering Ulu Selatan. Telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, jauh 5 km dari lokasi kejadian. Kendala di lapangan, alat dan bantuan. Korban Aang 17 tahun saat kejadian tengah berusaha menyeberangi sungai dengan cara berenang sepulang dari berkebun Sabtu sore. Diduga korban kelelahan sehingga tubuhnya terseret derasnya arus sungai hingga tenggelam. Atas permintaan keluarga, jasad korban tidak divisum untuk segera bisa dimakamkan di TPU setempat. Tim Liputan melaporkan. Cekcok terjadi dalam sejumlah rapat rekapitulasi pemilu 2024 di beberapa daerah. Di Kabupaten Aceh Timur, saksi dari 2 partai diusir keluar ruangan lantaran menolak hasil suara yang direkapitulasi di rapat pleno. Saksi dari 2 partai diminta keluar ruangan karena dianggap menghambat penghitungan suara di Aceh Timur Aceh. Mereka menolak lantaran hasil suara yang direkapitulasi di rapat pleno karena tidak sesuai dengan data yang mereka miliki.
Sebelum diminta keluar, kedua saksi parpol sempat bersih tegang dengan Komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Timur. Permintaan kedua saksi agar perolehan suara diperbaiki ditolak KIP sehingga terjadi perang mulut. KIP meminta saksi mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum. Cekcok tidak menghambat rapat pleno, sehingga rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 bisa selesai. Sementara itu, saksi sebuah partai melakukan protes terhadap Komisi Pemilihan Umum saat rapat pleno perhitungan suara DPR RI di sebuah hotel di Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi protes dilakukan saksi agar KPU melakukan pleno berdasarkan hasil hitung manual atau surat C1 hasil. KPU meminta tanggapan dari Bawaslu untuk rekomendasi membuka C1. Namun tiba-tiba PPK Citamiang keluar dari forum, sehingga membuat saksi partai tersinggung atas sikap PPK Citamiang tersebut. Diperkirakan rapat pleno akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Seorang mahasiswa yang bertugas sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Pati, Jawa Tengah diduga terkena gangguan jiwa usai bertugas dalam pemilu. Bahkan karena gangguan yang dialaminya cukup berat, ia pun harus menjalani perawatan. Seorang anggota KPPS yang juga mahasiswa semester akhir kini menjalani perawatan di bangsal tersendiri di ruang Sakura RSUD RAA Suwondo, Pati, Jawa Tengah. Diduga beban tugas KPPS yang berbarengan dengan tugas skripsi membuatnya terguncang ditambah kelelahan sehingga jiwanya terganggu. Hal ini membuat pemuda berusia 23 tahun tersebut kerap menyakiti diri sendiri, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Beliau ini yang sakit ini seorang mahasiswa yang saat itu dari keterangan keluarganya memang baru mengerjakan tugas kampusnya yang mungkin agak berat juga, mungkin skripsi apa kita tidak tahu sampai harus presentasi dan sebagainya. Nah ini kebetulan bareng dengan tugasnya sebagai KPPS. Ya kita tahu kalau di KPPS itu memang harus fisik maupun mentalnya harus kuat. Sejak dirawat di RSUD RAA Suwondo Pati pada 20 Februari sampai 29 Februari 2024, kondisinya tidak kunjung stabil. Pasien rencananya akan dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Diduga tak kuat berdesakan saat antre sembako murah, seorang mak-mak pingsan hingga harus dilarikan ke puskesmas. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Adu mulut antara pedagang dan petugas Satpol PP terjadi saat penertiban ratusan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat. Penertiban dilakukan guna mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai jalur pejalan kaki. Adu mulut antara pedagang Pasar Kebon Kembang Kota Bogor dengan petugas Satpol PP terjadi saat akan dilakukan penertiban lapak pedagang kaki lima pada Senin. Kalau kami ini dikasih pekerjaan yang layak, kami nggak akan berdagang, Pak. Kasih pekerjaan. PKL besok Pak tidak ada provokator, Pak. Bukan provokator. Penertiban dilakukan lantaran ratusan pedagang kaki lima berjualan di jalur pedestrian yang bukan peruntukannya. Namun pihak pedagang menolak pembongkaran karena meminta kelonggaran untuk berjualan hingga Hari Raya Idul Fitri. Saat ini penertiban, ya jelas kami bertahan, Pak. Ini momennya menjelang Ramadan, 11 bulan kemarin, ini para pedagang ini belum tentu untung. Ini ada momen Lebaran di mana mereka mau mencari rezeki untuk anak istrinya, untuk menjelang Lebaran. Jadi kalau saat ini dipindahkan, saya rasa kurang pas. Guna menghindari bentrokan, petugas selalu memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk membongkar lapaknya masing-masing. Kita mencoba menolak, berteriak-teriak, memprovokasi. Tapi akhirnya kami sampaikan dengan sikap kami dan kita ambil jalan tengah dengan para pedagang. Kita akan bongkar sendiri sampai nanti sore. Ya. Kita menjaga suasana kondusif Kota Bogor tetap terjaga. Kita memilih untuk mundur sebentar. Ya, kita mundur sebentar, nanti sore kami kesini lagi
kita pastikan para pedagang menaati komitmen mereka dengan kami, yaitu membuka sendiri dagangannya mereka. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai jalur pejalan kaki yang selama ini dipakai oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Ratusan orang di Grobogan, Jawa Tengah rela antre berjam-jam dan berdesakan untuk bisa mendapatkan sembako dengan harga murah. Diduga tak kuat berdesakan saat antre, seorang emak-emak di Parepare, Sulawesi Selatan pingsan hingga harus dilarikan ke puskesmas. RT-nya apa? Seorang emak-emak harus dievakuasi menggunakan mobil dinas kepolisian Resor Parepare, Sulawesi Selatan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis pada Senin siang. Emak-emak itu pingsan saat mengantri untuk membeli beras pada gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kota Parepare di lapangan Kavaleri. Diduga korban pingsan karena tidak kuat berdesakan dengan warga lainnya. Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Namun warga harus antri berjam-jam untuk bisa mendapatkannya. Ada 3 jam kayaknya Bu. Bu, bagaimana tanggapan dengan begini, membantu atau bagaimana Bu? Iya, membantu iya. Berapa Bu? Ya, berapa harganya beras? 52, 5 kilo. 5 kilo Bu. Jadi dapat berapa Bu? Dapat 2, itu, 1 orang. Iya. 1 orang 2 karung? Iya, 2 karung. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, warga berdesakan untuk membeli beras murah di halaman Setdak Grobogan. Harga beras per 5 kg dijual hanya Rp51.000. Warga juga bisa menebus beras dengan sejumlah paket sembako lain seharga Rp81.000. Dengan harga itu, warga mendapatkan beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Warga mengaku sangat terbantu bisa mendapatkan harga sembako murah di saat harga di pasaran melambung tinggi. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya dari pekan ke-27 BRI Liga 1. Persis Solo yang bermain dengan 10 orang sukses mengalahkan PSM Makassar 1-0. Sementara itu Barito Putra mampu menumbangkan Bali United dalam laga sengit yang berakhir dengan skor 4-3. Barito Putra berhasil bangkit dari tren negatif usai menumbangkan Bali United di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta Senin sore. Irfan Jaya sempat membuat Bali United unggul melalui gol hasil kerjasama 1-2 dengan Eber Besa pada menit ke-27. Tuan rumah langsung merespon melalui gol sundulan Excel Runtukahu pada menit ke-43 dan Gustavo Tokantins di masa tambahan waktu. Di awal babak kedua, tepatnya menit 53, bek Barito Bagas Kava turut mengukir nama di papan skor. Serdadu Tridatu tersentak dan kembali menyusul. Diawali gol sundulan Rifan Barga pada menit ke-60, ditambah gol penalti Ilyas Pasoyevic 9 menit kemudian. Tetapi kedudukan imbang hanya bertahan 1 menit. Excel Runtukahu mencetak gol kedua di laga ini melalui sepakan kaki kiri. Barito Putra menang 4-3. Di laga lain, Persis Solo kembali ke jalur positif usai menumbangkan PSM Makassar di Stadion Manahan, Solo Senin malam. Meski Persis Solo bermain dengan 10 orang setelah kiper Muhammad Riani diusir sejak menit 23, tim tamu tidak mampu mencetak gol. Laskar Sang Bernyawa malah mampu mencetak gol melalui Moussa Sidibe pada menit 54. Tidak ada gol lagi hingga laga bubaran. Persis Solo menang 1-0. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Kita beralih ke Pegadaian Liga 2. Laga hidup mati akan dilakoni Persiraja Banda Aceh dan Maluku United yang akan saling berhadapan pada leg pertama final playoff promosi. Di laga lain, partai puncak leg pertama Pegadaian Liga 2 akan tersaji di Stadion Cendrawasih saat tuan rumah PSBS Biak menjamu Semen Padang. Partai final leg pertama Pegadaian Liga 2 yang mempertemukan PSBS Biak kontra Semen Padang akan berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Numfor, Papua pada Selasa sore. PSBS mampu tampil apik sepanjang musim ini.
Sejak kalah dari Persewar Woropen di grup 4, tim berjuluk Badai Pasifik ini sudah tak tersentuh kekalahan di 13 laga setelahnya. Puncaknya dengan menumbangkan Persiraja Banda Aceh dengan agregat 5-1 di babak semifinal. Di sisi lain, Semen Padang juga tak ingin kalah begitu saja. Meski harus menempuh perjalanan jauh, Abau Sirah bertekad untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya. Trio barisan serang Semen Padang yang dihuni Roken Tampu Bolon, Ahmad Ihwan, dan Firman Juliansah juga disiapkan untuk membongkar pertahanan lawan. Laga tak kalah sengit juga akan tersaji di Stadion Langsa Aceh pada Selasa sore saat tuan rumah Persiraja menjamu Malut United dalam final playoff promosi. Kedua tim akan tampil habis-habisan demi bisa duduk di peringkat ketiga, sekaligus berhak mendapatkan jatah 1 tiket terakhir promosi ke Liga 1. Bagi Persiraja, merebut jatah promosi ke Liga 1 akan menjadi momentum kebangkitan sejak mereka terdegradasi pada 2022 lalu. Sementara di kubu seberang, Malut United juga berambisi untuk membangkitkan gairah persepak bolaan di Maluku Utara. Seperti yang pernah dirasakan Persiter Ternate di medio 2000-an yang mampu bermain di kasta tertinggi. Tim Liputan melaporkan. Sore ini Pegadaian Liga 2 2023-2024 duel seru menegangkan final playoff promosi untuk memperebutkan 1 tiket terakhir promosi ke Liga 1. Siapakah yang akan merebut gelar juara 3 dan berlaga di Liga 1? Nah, saksikan Pegadaian Liga 2 2023-2024 final playoff promosi Persiraja Banda Aceh versus versus Malut United FC sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat live dari Stadion Langsa eksklusif di Indosiar dan Video. Dipersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah. Dan saya Nurul Cinta, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.